Ini hal yang sangat diwaspadai Bojan Hodak dari Bayangkara FC. Banyak pemain absen, Bojan Hodak siapkan rotasi pemain. Dua pemain jebolan Serie A Liga Italia bakal bentrok di laga Persib vs Bayangkara FC. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube ini, agar tidak ketinggalan konten Persib Bandung. Berita pertama, ini hal yang sangat diwaspadai Bojan Hodak dari Bayangkara FC, pelatih Persib Bandung. Bojan Hodak memiliki pandangan lain terhadap peluang Bayangkara FC untuk lolos dari zona degradasi menurutnya. Bayangkara FC memiliki peluang yang terbilang tipis untuk bertahan di kompetisi Liga 1 musim depan. Hal itu terlihat dari jauhnya jarak poin di papan bawah untuk lolos dari zona degradasi. Saat ini, Bayangkara FC memiliki poin 19 dan bercokol di posisi 17. Bahkan margin untuk hijrah ke posisi 16 pun terbilang susah karena memiliki selisih 12 poin. Namun begitu, panasnya zona degradasi tentu akan menjadi semangat tambahan bagi Bayangkara FC. Apalagi ia memprediksi Bayangkara FC akan bermain sangat lepas dan sudah tak memikirkan papan klasemen. Bayangkara kecil kemungkinan untuk bertahan dan karena itu mereka tidak akan mendapatkan tekanan. Saya yakin ini akan jadi laga yang sulit, ujar Bojan kepada awak media. Apalagi ia yakin, jika Bayangkara FC meraih kemenangan, maka tim lain di papan bawah juga akan mendapatkan hal serupa. Terlebih semua tim di papan bawah akan bermain lepas dan tanpa beban. Mengenai lawan, Bayangkara ada di posisi kedua terbawah dan kemungkinan mereka akan terdegradasi karena saya yakin tim lain pesaing di papan bawah akan mendapatkan beberapa poin, tutup Bojan. Berita kedua, 4 pemain Persib dipastikan absen kontra Bayangkara FC. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak memastikan timnya tak akan turun dengan kekuatan penuh di laga kontra Bayangkara FC dalam lanjutan pekan ke-30 Liga. Hal itu disebabkan banyak pemain di timnya yang absen karena berbagai alasan. Bojan mengungkapkan, setidaknya ada 4 pemain yang dipastikan absen. Mark Klok absen akibat akumulasi kartu dan cedera. Deddy Kusnandar absen karena terkena kartu merah. Lalu David Da Silva dan Ryan Kurnia yang mengalami masalah kebugaran. Namun Bojan mengaku sudah memiliki racikan khusus untuk menyiasati absennya sejumlah pemain tersebut. Mark Klok cedera dan mendapat akumulasi kartu kuning. Deddy terkena kartu merah, David masih sakit. Ryan Kurnia juga kemungkinan masih cedera, dan ini adalah pemain yang tidak akan tampil besok. Jadi tentu saya harus banyak mengubah komposisi pemain, ujar pria asal Kroasia itu. Namun ia juga memastikan timnya akan mendapat tambahan amunisi baru. Pasalnya ada 2 pemain, Redo Febriansah dan Rachmat Irianto, yang akan kembali bergabung dengan tim setelah memperkuat timnas Indonesia. Besok akan menjadi pertandingan yang sulit karena kehilangan beberapa pemain baru dalam perjalanan kembali. Redo dan Irianto baru tiba di hari ini dan akan dilihat di latihan bagaimana kondisinya, tutupnya. Berita ketiga, begini penjelasan dokter Persib terkait cedera Hendyan Herdiana dan Ryan Kurnia. Persib Bandung benar-benar mendapat ujian berat jelang laga menghadapi Bayangkara FC pada pekan ke-30 Liga 1 musim setelah Ryan Kurnia dan Hendyan Herdiana mengalami cedera. Dokter Persib Raffi Ghani menjelaskan bahwa 2 pemain tersebut mengalami masalah pada saat menjalani sesi latihan. Keduanya langsung mendapatkan penanganan secara intensif untuk mengobservasi cederanya. Jelang melawan Bayangkara FC, memang ada beberapa pemain yang masih dalam pemantauan tim kesehatan. Salah satunya Hendyan yang kemarin cedera saat latihan dan Ryan Kurnia, tutur Raffi kepada awak media. Dilihat dari perkembangan keduanya, ada perbedaan mencok. Untuk Hendyan, Raffi memastikan bahwa pria asal Kijerah itu terlihat sudah lebih baik. Namun harus berlatih terpisah lebih dulu untuk memulihkan kebugarannya.
Untuk Henian sebetulnya, secara medis hari ini bisa ikut full latihan, sudah membaik bisa ikut full program yang diberikan pelatih. Cuman pelatih menyarankan untuk bisa dikasih istirahat dulu untuk hari ini supaya besok lebih baik lagi, tambah Raffi. Sedangkan Ryan Kurnia, masalahnya berada di bagian paha dalam. Saat ini, tim kesehatan Persib masih mengobservasi masalah yang didapat winger asal Cilengsi. Wogor itu memang ada cedera di bagian hamstring kaki kanan Ryan Kurnia. Tapi, kejadiannya tidak sedang melakukan sprint, jadi sedang melakukan gerakan berputar. Jelas Raffi, mudah-mudahan bukan cedera yang serius. Saya observasi dulu, kita observasi bersama tim kesehatan selama 1 hari. Ditutupnya. Berita keempat, banyak pemain absen. Bojan Hodak siapkan rotasi pemain. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak menyiapkan rotasi pemain saat timnya menjamu Bayangkara FC. Absennya beberapa pemain dengan berbagai alasan membuat Bojan harus melakukan rotasi di lini tengah. Persib harus kehilangan Didi Kusnandar dan Mark Klok yang terkena hukuman akumulasi kartu kuning dan Rachmat Irianto yang dipanggil tim nasional Indonesia. Di posisi lain, Edo Febriansah juga membela tim nasional Indonesia untuk menghadapi Vietnam di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Begitu juga dengan kiper Kevin Mendoza bersama timnas Filipina dan baru kembali ke Indonesia 1 hari sebelum pertandingan melawan Irak. Selain itu, Henian Herdiana dan Ryan Kurnia juga diragukan tampil menyusul cedera yang mereka alami pada saat latihan. Keduanya harus menepi lebih cepat dalam sesi latihan karena mengalami benturan. Situasi sulit ini dimanfaatkan Bojan untuk secara bertahap memberikan kesempatan buat pemain muda mendapat menit bermain di kompetisi resmi. Kita akan lihat Anzikri di latihan kali ini berlatih dengan baik. Mungkin dia Ferdiansyah juga melakukan dengan baik, mungkin Febri dan Beckham juga, jadi kemungkinan ada dari mereka mendapatkan kesempatan. Tuntas Bojan seperti diberitakan laman resmi Persib. Berita kelima, 2 pemain jebolan Serie A Liga Italia bakal bentrok di laga Persib vs Bayangkara FC. 2 jebolan pemain yang pernah merumput di Serie A Liga Italia, Srivano Beltrame di kubu Persib Bandung dan Raja Nainggolan Bayangkara FC bakal bentrok di laga pekan ke-30. Persib Bandung akan menjamu Bayangkara FC di Stadion Sijalak Harupat, Kamis 28 Maret tahun 2024, pukul 20.30 WIB. Sebelum bergabung dengan Persib Bandung, Beltrame pernah berbaju Juventus pada musim tahun 2012 tahun 2013. Sedangkan Nainggolan memperkuat sejumlah klub Serie A seperti Piacenza, Cagliari, AS Roma, hingga Inter Milan pada rentang tahun 2006 sampai tahun 2021. Bergabung di putaran kedua Liga 1, Beltrame sudah 9 kali tampil memperkuat Persib Bandung. Sejauh ini, gelandang serang bernomor punggung 93 itu sudah menyumbangkan 4 gol, seperti halnya Beltrame. Nainggolan juga bergabung dengan Bayangkara FC di putaran kedua Liga 1 2023-2024. Pemain berdarah Indonesia ini sudah bermain di 7 laga dengan koleksi 1 gol untuk Bayangkara FC. Beltrame pun menyambut antusias pertemuannya dengan Nainggolan. Ini akan menjadi laga yang menarik dan Nainggolan adalah pemain yang luar biasa. Di Italia dia tampil di beberapa klub besar. Jadi ini akan menyenangkan bermain melawan dia, kata Beltrame.